Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, qala Allah ta'ala al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Yang kami muliakan para hadirin jamaah muslimin hafizahumullah. Sebelumnya mari kita awali bersama dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat dan kesempurnaan yang Allah berikan di dalamnya. Di antara kesempurnaan nikmat tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan keislaman, dan kekuatan ihsan. Dan gambaran tentang nikmat itu atau karakter seorang mukmin itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Ketika Allah kemudian mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin was-sa'ilina wa fil riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi Allah menyampaikan bukanlah disebut sebuah kebaikan ketika seseorang menghadapkan wajahnya ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu mengandung 3 unsur: keimanan, man amana billahi wal yawmil akhir, kemudian ihsan, wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin
was-sa'ilin wa fil riqab, memberikan harta yang dia sukai, kemudian keislaman, wa aqamas salata wa ataz zakat, dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar orang yang jujur, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Kalau boleh saya menggambarkan apa sih bedanya antara iman dan takwa itu? Iman itu seperti rumah, karena ada ruang apa saja, ruang teras, tamu, dapur, makan, tidur, itu ruangnya. Tapi tidak akan pernah memberikan nilai apa-apa kalau tidak ada ketakwaan. Ketakwaannya adalah ketika penghuni rumah itu bisa memanfaatkan ruang-ruang itu sesuai dengan fungsi ruangan itu disiapkan. Kalau itu ruangannya adalah ruang tamu, maka posisikan ruang itu sebagai ruang tamu dan difungsikan memang semata-mata untuk ruang tamu. Tempat tidur kita, ya, itu bagaimana kemudian melahirkan aspek ketakwaan, maka gunakan tempat tidur itu sesuai dengan petunjuk Allah. Contoh, ruang takwa. Apa sih maksud takwa dengan ruang tidur misalnya? Anak-anak tidak boleh memasuki ruang tempat tidur orang tua di 3 waktu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah subuh, kemudian pada zuhur lebih atau siang hari, setelah isya. Itu salah satu gambaran. Nah, hadirin rahimakumullah, maka harapannya mudah-mudahan ruang iman yang sudah Allah tanamkan di dalam hati kita itu bisa kita wujudkan dalam aspek ketakwaan, baik antar pribadi seorang mukmin dengan keluarga, dengan masyarakat, maupun dengan apa yang ada di sekitar kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatul hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin rahimahullah, pembahasan kita sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipilih oleh Halimah Asy-Sya'diyah dalam asuhannya, sampai pada waktu yang ditentukan. Kesepakatan awal kalau bahasanya bahwa Halimah itu hanya berhak mengasuh Rasulullah selama 2 tahun. Tetapi keberadaan Rasulullah di tengah-tengah kehidupan Halimah Asy-Sya'diyah betul-betul dirasakan keberkahannya. Ya, keberkahannya dirasakan. Ini masya Allah, Pak. Ya, sesuatu yang tadi awalnya tidak pernah dikehendaki, ya, awalnya tidak dikehendaki, tidak diinginkan, bahkan dalam tanda kutip mengambilnya dengan segala keterpaksaan. Tapi ternyata di balik itu Allah siapkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Maka kemudian karena telah berusaha untuk menepati janji, Halimah Asy-Sya'diyah kemudian mengembalikan Rasulullah SAW. Tetapi tujuannya bukan mengembalikan, tetapi berharap Aminah atau Siti Aminah, ibu dari Rasulullah SAW, itu mau dan bersedia memberikan kesempatan untuk mengasuhnya untuk kedua kali dengan berbagai macam, dan engkau adalah seorang ibu yang baik gitu, dan negeri ini masih dilanda dengan wabah dan sebagainya. Akhirnya kemudian diberikan. Nah, pada akhirnya kemudian Halimah membawa bayi Rasulullah SAW pada usia lebih dari 2 tahun itu. Nah, kemudian seberapa lama Rasulullah SAW kemudian dalam asuhan kedua kali Ramadan bersama dengan Halimah Asy-Sya'diyah? Di sini nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah dikembalikan kepada Siti Aminah setelah peristiwa pembelahan dada. Itu
itu disebutkan pada usia 2 tahun 3 bulan. Jadi baru 3 bulan, lantas karena ada kejadian pembelahan dada, Halimah merasa khawatir dan takut akan nasib keselamatan Rasulullah, maka kemudian segera dikembalikan. Tetapi sumber lain mengatakan bahwa pendapat yang kemudian ada adalah usia Rasulullah ketika dikembalikan memasuki 5 tahun, ya, setelah peristiwa pembelahan dada. Nah, hadirin Rasulullah, maka kemudian dikembalikan itu kemudian Halimah tentu kaget kalau kita mendasari sumber riwayat mengatakan 2 tahun 3 bulan. Baru kemarin engkau meminta, bahkan mendesakku, meminta maksaku untuk kemudian masuk kembali. Kenapa kemudian engkau kembalikan Muhammad dari asuhan? Kenapa itu? Oh, nggak ada apa-apa, tentu nggak ada apa-apa. Tapi kemudian didesak dia menyampaikan bahwa tentang peristiwa pembelahan dada. Apa yang kemudian disampaikan oleh Siti Aminah mengatakan seakan-akan meyakinkan anakku tidak akan pernah mengalami musibah apapun. Dia tidak akan pernah diganggu oleh setan, karena dia saat itu kemudian menjumpai bahwa anaknya melihat, dan penuturan Rasulullah SAW sendiri ketika ditanya apa yang terjadi, bahwa dia melihat ada 2 bayangan putih yang telah membelah dadanya, kemudian mengeluarkan isi perutnya, mencucinya. Jadi nanti kita bahas di pertemuan yang insya Allah akan datang. Nah, hadirin rahimakumullah, dari sisa itulah kemudian Siti Aminah mengatakan meyakinkan tidak akan pernah terjadi apapun, karena sesungguhnya ketika aku merangkulnya, ini penuturan, aku tidak pernah merasakan apapun beban di dalam perutku itu. Jadi ringan saja itu. Bahkan aku dapati keluar cahaya dari perutku yang kemudian naik ke Mekah, kemudian menyinari wilayah Syam, kembali ke Mekah dan masuk lagi dalam perutku. Itu sebuah isyarat bahwa anakku adalah tidak akan pernah mengalami hal yang mengkhawatirkan. Tapi kalau dikembalikan, baik hadirin Allah, tentu kisah tentang kehidupan Rasulullah saat kelahirannya masih banyak yang perlu kita bahas. Nah, sikap Rasulullah SAW yang seperti inilah yang kemudian menghasilkan sikap yang disebut dengan al-wafa. Kalau bahasa itu tidak pernah lupa dan berusaha untuk membalas kebaikan apapun jauh lebih baik dari apa yang pernah didapatkan. Kalau bahasa kita itu tahu balas budi, Pak. Makanya satu contoh hadirin, ketika Rasulullah SAW misalnya di usia 35 tahun atau 37 tahun setelah peristiwa renovasi Ka'bah itu, Rasulullah datang ke rumah pamannya Al-Abbas radhiyallahu anhu, yang tujuannya adalah Rasul dan pamannya Al-Abbas itu berusaha membantu pamannya Abu Thalib yang anaknya itu banyak, sementara kehidupan Abu Thalib itu sangat terbatas gitu. Ya, karena dia seorang pemimpin sehingga hartanya tidak banyak. Miskinnya bukan miskin banget lah, Pak. Dia seorang pemimpin. Tujuannya apa? Meringankan beban dengan mengasuh di antara anak-anak Abi Thalib. Maka Rasulullah kemudian mengambil Ali bin Abi Thalib untuk diasuh di dalam rumahnya. Kemudian Al-Abbas mengasuh Ja'far bin Abi Thalib. Ini keduanya sudah sama-sama sahabat. Itu contoh rasa ingin membalas kebaikan dari orang yang pernah berbuat pada dirinya. Dan kesadaran itu sangat penting, Pak. Sangat penting. Udahlah Pak, gini saja. Saya itu bisa ngomong kayak gini karena ada panjenengan. Coba kalau kemudian saya ngomong sendirian gitu, pernah nggak kita merasa itu bahwa yang sekarang kita alami, posisi apapun yang sekarang kita dapatkan, sesungguhnya terlalu banyak campur tangan, bukan saja Allah saja, bahkan manusia itu terlibat langsung maupun tidak langsung memposisikan kita dengan posisi yang sekarang ini. Itulah kenapa Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada kita tema syukur itu kepada Allah justru diawali dengan rasa terima kasih pada manusia.
Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, orang berromansa, itu susah Pak untuk berterima kasih sama Allah. Jadi sesederhana itu Rasulullah memberikan sebuah panduan. Orang bisa bersyukur kepada Allah, sudah terima kasih dulu sama manusia. Suami terima kasih kepada istri, istri terima kasih kepada seorang suami, atasan harus terima kasih kepada bawahan. Jangan menuntut gitu, bawahan harus terima kasih kepada atasannya, karuan gitu ya. Tapi sebaliknya, pada posisi apapun seseorang harus menyadari justru kualitas orang bisa tahu diri itu kalau dia merasa bahwa kehadirannya, keberadaannya itu ditunjang banyak hal oleh orang-orang yang di bawahnya. Itu ya Pak. Gampang apa susah? Dua romansa terima kasih maning menungsa terlebih kepada bawahannya. Gampang enggak? Gampang tidak. Baik. Maka akan kita lihat hadirin contoh tadi. Bahkan kemudian di peristiwa Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW kemudian datang dengan untanya, di saat musyrikin Quraisy itu sudah apa namanya? Sudah, kalau bahasa mereka itu sudah di ujung tanduk itu. Nasib mereka itu tinggal kalimat Rasulullah mengatakan apa? Kalau Rasulullah mengatakan bunuh semuanya, mereka dibunuh. Karena Rasulullah saat itu memiliki daftar nama di antara orang-orang musyrikin Quraisy yang kemudian bahkan wanita yang harus dibunuh keputusannya. Itu sudah ada daftar namanya. Udah kalau bahasa apa? Mereka itu kayak curut menuju curut kuda dan pak gitu ya. Geges kayak gitu, kayak gitu ya. Oke itu lah. Ya sangat apa ya, sangat mempermalukan diri mereka itu. Seolah kami tidak punya harapan hidup kecuali ketika memberikan kasih sayang pada kami. Apa yang dilakukan Rasulullah naik unta bukan dengan dada menengadah Pak. Coba hadirin, kalau panjenengan kemudian dari seorang pimpinan masuk dengan segala kebesaran kekuasaannya di wilayah yang pernah mendolimi panjenengan, kira-kira jalannya seperti apa itu? Pak, gimana Pak? Dan deg-degan gitu kok ya? Apa yang dilakukan Rasulullah? Justru Rasulullah kemudian duduk di atas unta dengan menunduk seluruhnya sampai digambarkan janggutnya Rasulullah itu menempel di punuk unta. Begitu tawadhu. Di tengah perjalanan itu kemudian tiba-tiba ada seorang wanita tua mengatakan, "Kif anta." Coba, ada pembesar mau jalan, ada wanita tua berhenti, "Kif anta." Berhenti kamu. Kira-kira mana pembatan? Jadi kalau pemimpin lagi ceramah, terus anak si nyelonong, pernah ya kayak gitu ya? Gue mandel apa orang gitu? Kif anta. Tanpa pengawalan coba. Ini konsep Islam Pak. Pemimpin itu masih nggak usah dikawal gitu. Agar apa? Agar masyarakatnya merasa dekat. Loh, untuk judul aku pengen salaman bekangan. Apa namanya kantor hubungan oh ya Pak. Coba kayak Rasulullah Pak. Kapan sih orang bisa nggak ketemu? Bisa, asal mereka tunggu di masjid. Saat itu kemudian Rasulullah mengatakan, beliau kemudian turun tanya, "Nek, kenapa engkau hentikan langkah?" Kemudian wanita itu tidak dikenali Rasulullah SAW mengatakan, "Muhammad Quraisy, engkau Muhammad Quraisy?" Ya. Maka kemudian wanita itu mengatakan, "Aku Halimah." Begitu tahu ternyata itu Halimah itu Sa'diyah, ibu yang pernah menyusui berusia 61 tahun atau 60 tahun Pak. 54 tahun kurang, 36 tahun terpisah, mengatakan Ummi. Ya Allah, ibu. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau lepaskan burdahnya, dihamparkan di atas tanah, diduduki sama ibunya. Ada kayak gitu? Ada nggak Pak? Itu bukan ibu kandung.
tapi kedudukannya sama ibu kamu. Tapi belajar luar biasa. Baik hadirin, karena itu kemudian inilah sikapnya. Sehingga Rasul tidak pernah melupakan, Pak, sekecil apapun kebaikan manusia, bahkan alam sekalipun, itu diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau urusannya kepada seorang wanita, seorang ibu, seorang istri. Kesadaran itu harus muncul, Pak. Dan apalagi kemudian Rasul mengatakan ridho wa fi ridho walidin wasutullah fi sutil walidin. Ridho Allah itu sangat tergantung dari tangga kerinduan kedua orang tuanya, dan murkanya Allah itu sangat bergantung atau diwakilkan oleh kemurkaan kedua orang tua. Banyak kisah akhirnya karena sebab tidak berbaktinya kepada seorang ibu, orang mengalami kecelakaan. Jadi contoh misalnya ada beberapa dalam kisah Jurej, ini kisah di zaman lalu, namanya Jurej, orang ahli ibadah. Satu saat ibunya datang, ketika datang Jurej karena ahli ibadah, lagi sholat, dipanggil Jurej, ta'al, Jurej kemari. Sekali dua kali ibunya disok badannya, marah kalau misalnya. Karena Jurej bukan lagi sholat wajib, sholat sunnah kalau misalnya. Diteruskan karena sebab tidak rindunya hati seorang ini, Pak. Coba hadirin, Masya Allah, Pak, berat buat kita, buat saya. Makanya saya mengatakan yuk, Pak, bareng-bareng kalau kemudian kita tidak pernah atau mungkin sangat kecil bakti kita sama orang tua. Karena ibunya kemudian sakit hanya mengatakan, ya Allah, jangan pernah engkau wafatkan Jurej sampai engkau hadirkan kepada dia fitnah dengan seorang wanita. Itu sakitnya seorang ibu. Makanya tapi ini pelajaran, Bu, ya, jangan gampang seperti itu. Tapi mungkin karena sakit itu deket gitu, barangkali deket kok dipanggil nggak begitu. Kan kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Ya, sholat sunnah ada gaya-gaya mengatakan dikeraskan suaranya. Kalau sholat sunnah sudah, karena memenuhi panggilan seorang ibu lebih penting daripada sholat sunnah. Kalau ibunya kemudian bisa memahami, oh lagi sholat ya, misalnya dipanggil si fulan, kemudian Allahu Akbar, terpaksa baca surat yang dikerasin, oh lagi sholat dengan kaji, ya wis, ya sudah sambung, ini nggak apa-apa. Ada sebagian mengatakan ibunya lagi salam, sementara panjenengan mau betul-betul masuk ke pintu rumah, panjenengan lagi sholat, dibukakan dulu, Pak, pelaku di situ mau sholat mandi, nggak membatalkan, boleh. Ada sebagian karena saking pentingnya itu. Betul hadirin, Jurej mengalami fitnah wanita, ganda tahun-tahun. Fitnah apa? Pelacur. Datang seorang wanita pelacur dalam kondisi hakim mengatakan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa kehamilanku akibat dari perbuatan Jurej. Sampai kemudian wanita ini melahirkan, rumahnya dihancurkan, Pak. Coba bisa kalau ada wanita kayak gitu kan, apa kira-kira saksinya? Sama, Pak, kira-kira gimana? Panjenengan bisa ngelak apa enggak itu? Kalau ada laki-laki dituduh oleh wanita, oh tes DNA, siap. Gitu, Pak. Dulu nggak ada tes DNA, apa? Sidik jari dulu, sidik jari nggak ada kaitannya, apa? Ada. Ya tentu sesuai zaman itu Allah akan hadirkan sesuai dengan keadaan. Kemudian setelah kemudian dihancurkan tempat ibadahnya dan mau dibunuh alasannya. Kemudian Jurej minta persaksian dari bayi itu, dan inilah yang kemudian diabadikan dalam sejarah. Ada 3 bayi yang bisa bicara. Bayi di zamannya Jurej, bayi Ashabul Ukhdud, seorang ibu yang akan salah satu di antara masyarakat Najran yang dihukum di parit api, dan kemudian bayi Nabi Isa AS yang bisa bicara. Jurej tanya, Tom, bapaknya kau siapa? Bapaknya kau siapa?
Dengan izin Allah Pak. Bayi itu ngomong, Bapak nyong telok tok kae. Telok tok kae mah bahasanya gitu aja coba. Bapak nyong duduk jure, bapak nyong kue seorang petani di sana, ya. Akhirnya kemudian jure aja. Tapi sudah akibat apa? Tidak memenuhi panggilan seorang ibu di saat dia sholat sunnah. Makanya saya lupa Pak, saya pernah membaca itu. Masya Allah ya Pak. Ada di antara panjenengan yang masih punya ibu? Ya. Coba masih Pak? Ya. Masih ya Pak? Masih. Saya hanya mengatakan Pak, buat panjenengan, ambil ibu panjenengan, diasuh oleh panjenengan. Kalau bisa. Tapi ada yang ada yang mengasuh bilang ada ya. Panjenengan sering diliki, ya, sering memberikan sesuatu ya. Insyaallah betul. Karena baktinya saya dan panjenengan itu, apalagi ibunya aja masih hidup, itu nggak ada khususnya. Nggak bisa diwakilkan sama adik perempuan, bukan? Nggak bisa. Laki-laki sampai kapanpun bakti sama ibu. Clear. Nggak bisa diwakilkan apalagi sama pembantu. Maka minta ridhonya. Kalau panjenengan pasti gini, maaf, wis lah kon negara baik, harusnya nurut Pak. Betul saya sampaikan, harusnya nurut. Mir kon aja nyebut gawe nang kanan mir, kon ngomong baik, nurut Pak. Gimana? Berani kan? Betul loh Pak. Betul. Ini kalimat itu. Karena pati-pati seorang ibu ngomong kayak itu haram Pak. Mungkin tidak memberikan apa-apa, bahkan pekerjaan panjenengan mungkin sudah ini, tapi keberkahan dari kalimat ibu itu dengan permintaannya jauh lebih utama. Kalau ibu mengatakan, wis kalau ini balik di rumah ibu dikene, kalau nggak ada amanah apapun itu, dengan pertimbangan untuk musyawarah, ya kenapa tidak dituruti? Mudah-mudahan sebagai langkah panjenengan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada kisah lagi seorang wanita, seorang ibu lagi. Ini kisah ketika tiga pemuda yang terjebak dalam gua. Salah satunya apa? Bakti sama orang tua, menyediakan air susu, gitu ya. Sampai kemudian disediakan, orang tuanya tidur, ditungguin Pak. Anaknya itu nangis, istrinya juga membutuhkan, tidak diprioritaskan Pak. Sampai kemudian sang orang tua itu menikmati lebih dahulu. Ada kayak itu? Masya Allah, harusnya berentes saja. Karena boleh jadi makanan yang diberikan oleh para suami kita kepada istri kita jauh lebih enak dibandingkan yang dinikmati oleh orang tua kita. Iya kan? Baik hadirin. Yang ketiga, Imam Bayhaqi mengisahkan bahwa seseorang yang kemudian dalam sakaratul maut, anak muda itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, ini generasi sahabat. Ini generasi sahabat orang ibadahnya. Tapi karena sebab ibunya tidak ridho itu, sampai para sahabat tidak bisa mentalkin, Pak. Sampai datang ke Rasulullah, ada anak muda dalam sakaratul mautnya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dibimbing Rasul, ternyata nggak bisa. Tanya, apa dia masih punya ibu? Panggil ibu. Ketika ibunya dipanggil mengatakan, ini anakmu. Iya. Dosa apa yang dilakukan? Kemudian diceritakan, engkau tidak memaafkan. Kata Rasulullah melakukan sesuatu disebut istirham. Namanya istirham, merangsang mendesak perasaan ibu dengan kasih sayangnya. Terus mengatakan, baik, kalau engkau tidak memaafkan dia, maka perintahkan sahabat, ambil kayu bakar dia. Namanya istirham, menyentuh
jiwa seorang ibu dengan kasih sayang. Saya umatnya Rasul, jangan engkau bakar anakku, aku telah memaafkan. Begitu kalimat itu muncul, saat bisa mengucapkan la ilaha. Ada salah satu kisah dengan salafus saleh. Masya Allah, ini cara berbakti kepada seorang ibu mata sebutnya. Suatu saat dia datang ke rumah ibunya, karena ibunya seorang ahli ibadah. Ini sahabat, maaf, salafus saleh. Ibunya lagi sholat. Ketika ibunya tahu lagi posisinya sedang sholat, apa yang dilakukan anaknya? Kira-kira kalau kita masuk rumahnya orang tua, lantas orang tua kita lagi sholat, apa yang kita lakukan? Apa kita lakukan? Yang dilakukan oleh anak itu, salah satunya dia berdiri menunggu sampai ibunya salam. Ibunya tahu bahwa anaknya datang dan tidak pernah mau duduk sebelum sholatnya selesai. Apa yang dilakukan ibunya? Menyegerakan apa memperlama? Memperlama. Karena dia berharap bakti, cara dia berbakti kepadaku akan diberikan ruang yang jauh lebih baik. Ibunya bukan malah menyudahi sholatnya segera untuk salam, tapi berlama agar Allah melihatnya. Ini cara dia untuk mendapatkan ridhoku dan aku ridho dengan cara dia. Susah apa gampang? Pak? Ya. Ada anaknya namanya kalau nggak salah Ali bin Husain bin Ali. Nggak pernah makan, Pak. Nggak pernah makan bareng gitu maksudnya. Bukan berarti wajib beda, tapi ini kelasnya beda ya. Ali bin Husain bin Ali itu nggak pernah mau makan bareng sama ibunya. Kata dia, kenapa? Engkau anak yang paling berbakti. Kami tahu dari sekian banyak masyarakat yang kami kenal, engkau adalah seorang anak yang paling berbakti pada ibumu. Tapi kenapa aku tidak pernah mendapatimu engkau makan bersama dengan ibumu? Apa jawabnya Ali bin Husain bin Ali? Karena aku khawatir ketika tanganku mengambil makanan adalah makanan yang sudah dilirik oleh ibu. Hadirin, makanya orang tua kita dulu, masya Allah ya Pak, anak-anak kita dulu orang itu nggak mau makan, nggak akan makan sebelum orang tua makan, kan? Gitu ya, penghormatannya. Baik hadirin, itulah itu. Dan termasuk dalam sebuah kisah hadirin disebutkan bakti seorang anak itu harus dimulai dari orang tuanya. Dan kita nggak bisa ngomong gini, Mas, Mbak, Tom, kon bakti mani abdi ya sama bapak ya. Nggak boleh gitu Pak. Itu nggak usah diucapkan kayak gitu. Kayaknya pelo lah ngomong kayak gitu. Pertanyaan gitu, nanti pertanyaannya kalau misalnya boleh dibalik, emang bapak sama ibu bakti sama mbak sama kakak apa enggak? Hah? Tempat tidurnya lebih indah dari tempat tidur kita enggak? Makanannya lebih enak apa enggak? Ditempatkan di kamar yang di depan atau di bagian belakang? Jadi kalau misalnya saya berharap bisa mendapatkan bakti dari orang anak-anak saya, mesti diawali kemudian dari saya untuk berbakti sama orang tuanya. Dengan cara apa? Kalau memang belum sempurna nggak ada Pak, maka bisa diupayakan setelah wafatnya beliau itu. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin membalas keterbatasan, ketidakmampuan kita berbakti selama ketika mereka masih hidup, beliau masih hidup. Karena suatu saat ini hadirin, Umar bin Khattab itu pernah mendapatkan wadulan konsultasi ketika itu seorang khalifah. Kan biasanya ada konsultasi anak itu ya bakal sekarang ya. Kenapa nggak ada konsultasi bapak orang tua? Kan adanya orang tua mengeluhkan anak. Jadi seolah-olah yang salah siapa? Anak ya. Boleh nggak kalau dikonsultasi orang tua? Jadi anak yang mempermasalahkan orang tuanya. Tapi mungkin nggak asing, nggak asing.
Orang itu datang, bapak itu mengatakan, wah ini aku memiliki anak yang tidak taat kepada Allah, tidak berbakti kepada orang tuanya, perilakunya sangat jelek. Kata Umar, tolong panggilkan dia, hadapkan kepada. Ketika ditanya kemudian didatangkan, ditanya apa betul engkau seperti ini, jawabnya seperti iya. Tidak mengelak, tidak mengelak. Lalu kemudian sang anak bertanya, wahai Amirul Mukminin, kalau orang tua punya hak dari anak, apakah anak punya hak dari orang tua? Oh iya, sama. Apa haknya wahai Amirul Mukminin? Umar mengatakan, haknya seorang anak adalah bapakmu harus memiliki ibu yang baik buatmu. Jadi sebelum kau lahir, harusnya bapaknya mikir bukan untuk mencari pasangan yang cantik, tapi dia bisa mendidik keturunannya. Pimental. Itu dipikirkan. Jadi seorang laki-laki itu sampai menikah itu bukan urusannya nyong seneng kon karena ayu, bukan. Tapi kalau nggak bisa didik anak kita, ngapain? Oh juga gede boros ayu. Ayu bilang iya. Ya? Ayu itu kan tergantung dua hal. Bakat, memang mengicilik ayu. Tanya paling 40 tahun, selebihnya pendanaan, Pak. Kan berat juga. Kata Umar mengatakan, bapakmu harus memberikan kepadamu ibu yang baik. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga, mengajarimu Al-Quran. Apa jawabannya itu? Aku tidak mendapatkan tiga-tiganya. Ibuku bukan ibu yang baik, namaku jelek, dan dia tidak pernah mengajarkan Al-Quran. Apa kalimatnya Umar? Amirul Mukminin radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang tuanya, aqtahu qabla an taquq. Kamu telah berdurhaka, kamu telah merusak haknya sebelum dia mendurhakainya. Jadi kalau gambaran saya panjenengan dulu menikah bukan landasan syariat, itu sudah awal. Saya telah merusak hak anak saya. Panjenengan telah merusak hak anaknya. Sebelum apa? Sebelum lahir, saat kita memilih pasangan. Baik hadirin rahimahullah. Jadi dan itu satu hal. Kalau orang pengen hidup bahagia, kalau misalkan hidup tidak celaka, maka berbakti kepada Allah. Baik hadirin, saya kira itu yang kami sampaikan. Bahas orang tua tadi, kita kan mungkin orang tua yang masih hidup banyak, mungkin kan kita jadikan punya dua orang tua. Orang tua aku, orang tua mertua itu gimana? Dan orang tua sama perlakuannya. Perlakuannya sama. Karena ada sebuah kekerabatan itu, sebab bertanya jadi kekerabatan. Jadi kita itu menjadi bersaudara, salah satunya karena pernikahan. Jadi orang tua pasangan kita juga orang tua kita. Apa yang kita berikan kepada orang tua kita juga diberikan kepada kita. Itu cukup. Tadi kan kalau orang tua masih hidup, kalau yang sudah meninggal, cara bakti kita pada orang tua yang meninggal banyak sekali sih Pak. Pertama tentu kalau pengen bicara baik kepada orang tua, jangan menyakiti orang tua kita yang sudah mati sebagaimana kita menyakiti seperti ketika mereka hidup. Tukaran Kakang Sandi. Coba anggur sampai nuru anak tukaran Pak. Itu panjenengan sakit hati apa enggak? Ya, itu PR pertama. Kalau saya itu PR pertama. Aja tukaran Kakang Sandi. Karena apa? Itu mau mempelaknya gini, kata Rasulullah, salah satu di antara bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah menjaga hubungan dengan orang-orang yang selama ini hubungannya baik dengan orang tua kita. Nah kalau menjaga hubungan dengan orang yang selama ini baik dengan orang tua kita hubungannya, apalagi dengan saudaranya,
Paham ya Pak? Jadi sampai menaliki gemen apa ini pulau panjenengan orang tua panjenengan tahu di akhirnya sama si akrab dalam kebaikan, maka dilanjutkan pas silaturahimnya. Harusnya begitu. Nah kalau dengan mereka saja yang dulu pernah baik ikatannya, persaudaraannya, interaksi dengan orang tua kita itu harus disambung, apalagi dengan yang pernah keluar dari rahim yang sama. Itu satu. Ya, itu yang jelas itu. Karena biasanya urusannya nanti banyak Pak. Apalagi urusannya waris Pak. Ya, urusannya waris itu bisa menimbulkan. Yang kedua tentu mendoakan. Ya aja saben sholat sepi sama Pak. Wong sholat sampai paling pilih 5 doa napa wong pilih 5. Lho kan iya dong napa pilih wali-wali daya warahmatullahi wabarakatuh ya saudara. Kira-kira doa apa lagi kapan? Sholat apa Pak? Terus baru wis. Lho kan pilih 5 doa napa wong tua. Ya, baik. Yang ketiga, kalau kita punya kelebihan harta, boleh mensedekahkan hartanya di atas namakan orang tua kita. Bahkan kalau panjenengan mau mengistiqomahkan sebagai niat Pak, panjenengan punya amalan soleh yang lain Pak. Ini Ustaz Hedi Hidayat. Soalnya saya pernah mendengar beliau, Masya Allah Pak. Beliau sudah mengatakan, ya Allah, setiap kalimat bacaan Al-Quran yang aku baca, aku niatkan engkau ridho pahalanya untuk kedua orang tua. Kira-kira ada itu macam Quran sebab nama panjenengan apa lakukan? Yang untuk panjenengan ada, yang untuk orang tua ada. Gitu ya Pak, saya kira ya, dari panjenengan ya Allah, aku pengen sedekah atas nama untuk orang tua. Korban, sebenarnya korban perasaan. Ini korban kemenangan gitu. Makanya disiapkan Pak. Ya, baik hadirin Allah. Saya kira itu ya. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada. Allah dan Rasul yang menepis dari itu semuanya kita dengan mudah. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullah.